Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la quwwata illa billah. Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriyah atau bertepatan dengan tahun 2026. Dalam video kali ini, pada momen kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang fikih. Namun karena luang lingkup fikih ini cukup banyak, ada yang namanya fikih ibadah, yaitu hubungan antara seorang hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara garis besar. Kemudian ada namanya fikih muamalah, fikih hubungan antar sesama manusia. Kemudian setelah ibadah, berhubungan dengan Allah, muamalah, berhubungan dengan sesama manusia. Hasilnya dari itu biasanya ada yang namanya harta dari muamalah tersebut. Nah, harta tersebut ketika seseorang memilikinya, kemudian ia meninggal, maka masuk kepada namanya fikih mawaris atau fikih faraid. Nah, ketika sudah faraid, biasanya sebelum masuk ke mawaris ada yang namanya munakahat atau pernikahan. Nah, setelah pernikahan sudah terpenuhi semuanya syahwatnya manusia, baik hartanya, baik menikah, kadang-kadang mereka kelewat batas sehingga melakukan pelanggaran-pelanggaran. Oleh karena itu, pelanggaran-pelanggaran tersebut dikenal juga dengan fikih jinayat. Nah, ini fikih jinayat mungkin sangat jarang kita dengar atau terrealisasi, padahal itu merupakan pelanggaran antara haknya orang atau kewajiban orang yang tidak ditunaikan. Namun jinayat tersebut tidak dibiarkan begitu saja. Ada putusan-putusan, ada langkah-langkah yang diambil atau yang dikenal dengan fikih qadha atau ketetapan-ketetapan hakim dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi antar sesama manusia ataupun manusia itu sendiri dengan dirinya. Nah, ketika sudah selesai fikih jinayat, yang terakhir dan mungkin yang sangat-sangat jarang pada saat ini, yaitu fikih etik atau pembebasan. Nah, dalam bab ibadah ini cakupannya kan cukup panjang, atau yang kita kenal dengan rukun Islam. Setelah seseorang itu mengucapkan syahadat, ya, ataupun dia Islam taba'an liwalidayh, atau dia mengikuti keturunannya, maka ketika ia sudah berumur 7 tahun, ia diperintahkan untuk menunaikan sholat. Perintahnya melalui siapa? Melalui orang tua. Jadi ketika 7 tahun anak-anak, orang tua wajib memerintahkan anak-anak mengerjakan sholat. Memerintahkan dalam arti diajarkan. Jika tidak mampu mengajarkan sendiri, maka dapat dititipkan atau minta orang-orang yang mempunyai kapasitas mengajarkannya, baik secara individual atau secara kelembagaan. Nah, selanjutnya ketika 10 tahun begitu juga. Bahkan ketika 10 tahun, bagi anak-anak yang mampu untuk puasa diperintahkan untuk puasa. Sampai kapan perintah itu kepada orang tua? Sampai anak-anak balik.
ketika anak-anak itu balik, maka tidak wajib orang tua untuk memerintahkan secara langsung, artinya ketika mereka tinggalkan mereka dapat dosa, tidak, tapi kembali kepada anak-anak yang sudah menjadi dewasa atau yang dikenal dengan akil balik. Ya, anak-anak kalau sudah akil balik dengan tanda-tandanya, baik itu mimpi, ini dengan mimpi dengan keluarnya mani, ataupun dia dengan head, ataupun dengan umur, ketika sudah umur 15 tahun, maka semua namanya mukallaf, yaitu akil dan balik, wajib menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sholat. Namun sholat itu ada syaratnya, nanti kita akan bahas secara syardan atau secara inti-intinya saja, atau permasalahan-permasalahan yang mungkin diantara kita sering lewatkan, padahal itu merupakan mungkin perlu diluruskan, tapi yang dimaksud di sini menurut mazhab Syafi'i. Kalau seandainya menurut mazhab lain, mungkin kemungkinan kita tidak akan bahas, atau cuma sekedar untuk penambahan wawasan kita mengenai hal tersebut. Nah, ketika sholat diwajibkan ada syaratnya, seperti suci dari 2 hadas. Nah, syarat menghilangkan hadas tersebut ada yang namanya wudhu, ada namanya mandi, ada namanya tayamum, pengganti wudhu dan mandi. Ada juga wasilah atau perantara untuk tercapainya mandi, yaitu air. Ya, begitu juga debu khusus untuk tayamum. Dan di antara syarat salat juga ada namanya suci dari najis. Makanya dalam kitab fikih ibadah ada yang namanya istinja, kemudian ada namanya izalatul najasah. Istinja itu jelas, ya, yaitu melakukan istinja ketika buang air besar atau buang air kecil. Begitu juga izalatul najas atau menghilangkan najis, baik itu najis ringan, sedang, ataupun najis yang berat. Nah, dan terakhir buat yang perempuan khususnya ada yang namanya haid, nifas, dan juga wiladah. Nah, ketika mereka mendapat itu, mereka tidak wajib sholat, ya, mereka tidak wajib puasa, tapi puasa wajib qada. Dan terakhir, ya, di haid tersebut. Nah, baru masuk biasanya dalam bab sholat. Ada syarat sholat, ada rukun sholat, ya, ada wajib sholat. Nah, kemudian ya, dalam sholat itu ada sholat fardu, ada sunnah sholat, nanti ada sujud sahwi, ada sujud syukur, ada sholat khusufain, sholat istisqa, sholat tarawih, sholat duha, tahiyatul masjid, sholat jamaah, ya, azan, iqamah, itu yang masih berkaitan dengan sholat. Kemudian ketika perjalanan ada jamak takdim, jamak takhir, kemudian qasar, ada sholat Jumat, kemudian ada sholat jenazah atau yang berkaitan tajhizul mayit, pengurusan jenazah. Dan setelah sholat ada yang namanya zakat, yang biasanya tidak wajib kepada setiap orang. Berbeda dengan sholat. Sholat itu wajib kepada setiap orang yang mukallaf, atau yang memenuhi syarat-syarat wajibnya. Nanti kita lihat. Makanya ada sebagian ulama mengatakan rukun Islam itu 5, tapi kalau rukun Muslim itu selain syahadat yaitu 1, sholat. Tidak ada alasan orang untuk meninggalkan sholat ketika dia lupa pun wajib diganti. Nah, kemudian nanti zakat, ini buat orang yang mampu, orang yang punya uang, ya.
orang yang punya kelebihan, ada zakat fitrah, ada zakat mal, kepada siapa zakat tersebut. Kemudian ada puasa, ketika puasa i'tikaf. Ya, walaupun i'tikaf ini biasanya dilakukan di masjid dan memang harus di masjid. Kemudian ada haji, ada umroh, ya. Dan semua itu insya Allah kita akan bahas dari kitab Al-Yaqutun Nafis, ya, kitab Yaqut Nafis di mazhab Ibn Idris, dalam mazhab Ibn Idris yaitu Imam Syafi'i, oleh Syekh Said Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Mungkin itu saja mukaddimah atau pendahuluan dari pertemuan awal ini. Semoga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dan segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita di akhirat kelak. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.